Terserah, ada mau jadi presiden begitu. Yang penting jangan jadi koruptor. Tidak bagus. Macam-macam. Tapi kata Habib, apapun profesi kalian, jangan pernah meninggalkan yang namanya mengajar. Luangkan waktu untuk mengajar. Bikin satu waktu. Paling tidak, kalau tidak bisa setiap hari, setiap 2 hari. Ajar siapa ke keluargamu ke. Kalau tidak ada jamaahmu, ya keluargamu. Orang tua, om-om, ya kan? Sepupu-sepupu. Iya. Tapi kalau dengan om-om, dengan orang tua, dengan tante-tante, belajar dengan adab. Jangan kau, boleh ini, bapak bisa salah ini. Durhaka namanya itu. Wa qula lahu qawlan lainan. Kalau berkata dengan orang tua, dengan orang, apalagi keluarga, apalagi om, itu harus berkata dengan yang lemah lembut. Dijaga perasaannya mereka, sambil dikasih tahu yang baik. Sebenarnya orang itu terima, cuma kadang karena nasihat yang kurang baik, seakan-akan itu jadi berat. Makanya ada perkataan, an-nasihatu thaqilah kal jabal, faj'alha layyinah. Nasihat itu berat seperti gunung. Gunung kalau dipikul berat enggak? Berat. Faj'alha layyinah, maka buatlah dia lunak. Buatlah dia lembut, dengan setidak mungkin dengan kelembutan. Jangan kau bikin kayak seperti ini anak-anak Ustaz. Apa anak-anak itu orang tua? Beda, orang itu haram, bapak masuk neraka. Ini tuh tempat jahanam. Bukannya orang tak tobat, malah orang jadi lari, semua orang kabur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wala yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Yassiru, permudah. Maksudnya permudah di situ apa? Sampaikan yang baik, sampaikan kebenaran, cuma hiasi dengan cara-cara yang lembut. Yassiru, kasih mudah orang. Kasih mudah orang menerima kebaikan. Bukan berarti juga kau maksudnya kasih mudah sudah kau mau bilang sudah jangan nanti orang sudah kasih biar aja orang. Biar aja orang sholat biar. Jangan juga begitu. Itu salah. Karena ada juga hadisnya Nabi bilang qulil haqqa walau kana murran. Maksudnya ya siru di situ apa? Ya berikan, artinya ajarlah mereka kebenaran dengan dengan membuat kebenaran itu seakan-akan itu mudah. Itu hikmah namanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Bagaimana caranya? Itu tugas dai. Makanya Habib Umar bilang itu ad-da'watu wasi'ah la yadkhuluha illa wasi'. Dakwah itu adalah perkara yang sangat luas. Dakwah artinya mengajak orang. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas tata caranya. La yadkhuluha illa wasi'. Tidak sembarang orang yang terjun di dalamnya kecuali orang-orang yang mempunyai pikiran yang luas. Kalau orang pikirannya sempit, kafir, neraka, haram, jahanam, alas. Akhirnya orang akhirnya kasihan orang baru tobat mau minum. Nah, habis minum kasihan sama tobat ini Ustaz. Lah, tidak ada. Ini bulan Ramadan, Allah Rasulullah bilang haram minum khamar, tidak masuk surga. Akhirnya terjadi satu tobat. Akhirnya betul-betul tidak masuk surga. Gara-gara siapa? Gara-gara kau. Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Israiliyat diceritakan bahwasanya ada datang ke seorang yang pemabuk, seorang yang mempunyai banyak maksiat datang kepada Sayyidina Musa alaihissalam dengan mengatakan saya telah banyak melakukan dosa. Apakah ada taubat bagiku? Nabi Musa bilang la taubat alaik. Tidak ada taubat untuk kau. Bagaimana banyak sekali dosamu ini? Bagaimana caranya? Akhirnya kasihan dengan patah hati dia. Dengan patah hati pergi. Akhirnya datang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk turun kepada Nabi Musa atau nabi pada zaman tersebut untuk dikatakan, ya Musa, itu hambaku, setiap hari saya kasih makan. Kau bayangkan, setiap hari saya kasih makan, setiap hari dia berdosa sama saya. Sayang dia berdosa, bukan sama kau. Tapi saya kasih ampunan, saya kasih tetap dia makan. Tidak saya halangi rezekinya. Kau dia datang mau bertobat, dia datang mau kembali sama saya, kau halangi. Akhirnya Nabi Musa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh orang tersebut. Kemudian dikatakan kepada dia untuk bertobat. Insyaallah itulah
luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang dai, kita sekalian sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana membawa agama ini dengan ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assir. Permudahlah jalannya. Permudahlah jalan orang menuju agama itu dan jangan membuat orang sulit. Tamam. Kita masuk ke dalam maddul lazim, mad yang lazim. Nah, apa maddul lazim itu? Ini yang keberapa ini? Yang keempat, ya. Yang keempat. Maddul lazim adalah apabila ada huruf mad. Apa huruf mad itu? Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Nah, apabila ada huruf mad dan sesudahnya ada dan sesudahnya ada sudah sukun lazim. Sukun lazim. Sebab mad kemarin ada berapa? Sababul mad. Jangan bilang kamu lupa. Ada 2. Apa? Hamzah sama sukun. Nah, sukun nanti ini ada 2 lagi. Ada sukun lazim, ada sukunul arid. Nah, di sini dia mad lazim, dia karena bertemu dengan sukun lazim. Sudah? Apabila ada harful mad dan sesudahnya ada sukun lazim, koma, maka hukum bacaannya disebut maddul lazim. Al-maddul lazim, maka hukum bacaannya disebut al-maddul lazim. Kemudian di bawahnya sukun lazim adalah pengertian sukun lazim. Apa itu sukun lazim? Hah? Dikatakan lazim kenapa? Kenapa dikatakan sukun itu lazim? Sukun lazim adalah sukun yang tetap pada keadaan wasol dan waqaf. Pada keadaan wasol dan waqaf. Sukun lazim adalah sukun yang tetap pada keadaan wasol dan waqaf. Jadi dia tidak tergantung berhenti atau bersambung. Mau ketika berhenti dia disukun hurufnya. Mau dia ketika wasol, artinya ketika sedang membaca, dia tetap disukun. Itu tidak ada perbedaan. Tetap sukunnya tetap tidak berubah-ubah. Beda nanti ada sukunul arid. Sukunul arid itu dia disukun hanya dalam keadaan waqaf. Hanya dalam keadaan waqaf. Contohnya sukun, biar kita paham sukun lazim seperti apa, contoh saya kasih contoh sukunul arid. Sukun arid itu hanya sukun dia dalam keadaan waqaf. Kalau dalam keadaan wasol dia berharokat. Contoh seperti dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu namanya sukunul arid. Nanti kita bahas. Kalau disambung dia tidak sukun, tapi dia berharokat. Hudal lil muttaqin alladzina, ya kan? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Itu namanya sukunul arid. Tamam. Kita masuk ke sukunul lazim tadi. Sudah tahu pengertian sukun lazim ya? Adalah sukun yang tetap pada keadaan wasol dan waqaf. Kemudian di bawahnya mad ini dinamakan mad lazim. Mad ini kenapa dikatakan dia mad lazim? Kenapa dikatakan maddul lazim? Dikatakan maddul lazim karena semua qurra bersepakat
dibaca panjang. Bersepakat dibaca panjang. Artinya panjangnya sampai 6 harokat sampai 8 harokat. Tamam. Panjang. 4 alif. Sepakat ulama. Ulama qurra sepakat. Tidak ada yang bilang oh tidak boleh dibaca 2 harokat saja, tidak apa-apa. Tiada. Semuanya wajib baca panjang. Makanya dikatakannya maddul lazim. Itu lazim, wajib bagi kita memadkannya, memanjangkannya. Itu namanya maddul lazim. Nah, tamam. Kemudian sudah? Tamam. Kemudian mad lazim terbagi menjadi 4. Mad lazim terbagi menjadi 4. Ada 4 dia. Harus tahu kategorinya biar tidak salah mengartikan kalau baca Al-Qur'an ini yang mana, ini yang mana. Nah, itu penting. Yang pertama ada maddul lazim mutsaqqal kilmi. Al-maddul lazim al-mutsaqqal mim sa qaf lam. Mim sa qaf lam mutsaqqal berat. Al-kilmi al-kalimi. Al-maddul lazim al-mutsaqqal kilmi. Tamam. Apa contohnya? Contohnya di sini atau saya jelaskan dulu kenapa dikatakan al-mutsaqqal al-kilmi. Tamam. Al-mutsaqqal dikatakan al-mutsaqqal karena setelah dinamakan mutsaqqal berat, karena setelah alif atau karena setelah huruful mad, karena setelah huruf mad sudah dikatakan mutsaqqal karena setelah huruf mad ada huruf mudha'af. Ada huruf mudha'af. Mudha'af artinya tersusun, dua huruf yang tersusun. Mudha'af, ada huruf mudha'af. Sudah? Apa tadi? Dikatakan mutsaqqal kenapa? Karena setelah huruf mad ada huruf mudha'af. Huruf yang double. Yang double. Dikatakan kilmi karena dikatakan kilmi karena huruf mad dan huruf mudha'af. Karena huruf mad dan huruf mudha'af karena huruf mad dan huruf mudha'af terdapat pada satu kalimat. Terdapat pada satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat dia bertemu apa? Huruf mad dengan huruf mudha'af. Contohnya waladdallin. Mana huruf madnya? Huruf madnya alif setelah huruf do. Itu huruf madnya. Mana huruf mudha'afnya? Lam. Lam yang setelah huruf mad. Lam yang setelah huruf mad itu huruf mudha'af. Nah. Jadi kalau ada huruf mad dan setelahnya jatuh huruf mudha'af, tamam, huruf yang kembar, mudha'af namanya itu madnya mad apa? Maddul lazim. Maddul lazim mutsaqqal kilmi. Nah.
Nah, juga apalagi contohnya seperti itu. Banyak contoh dalam Quran. Al-haqqatu mal-haqqah. Nah, itu contohnya juga. Yang penting kau dapat ada alif, huruf mat, mau alif, mau waw, mau ya, terserah. Yang penting setelah alif, waw, ya itu ada huruf mudha'af tadi, yang double. Itu namanya mutsaqqal kilmi. Dalam satu kalimat, ya. Apalagi dalam Al-Qur'an? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya kan? Apa lagi? Fa idza ja'atis shakhah. Itu panjang bacanya, tidak boleh pendek. Biar kau baca hadar. Biar kau baca hadar, jangan kasih hadar juga dia. Karena dia muttafaq alaih, sepakat dipanjangkan sampai 4 alif atau 8 harokat. Panjang. Apa lagi? Was-saffati saffa. Apa lagi? Ada lagi? Ada. Nah, itu. Intinya kalau kau dapat di Al-Quran ada huruf mad dan setelahnya ada apa? Ada huruf mudha'af, maka itu namanya maddul lazim al-mutsaqqal kilmi. Dalam satu huruf ya, dalam satu kalimat ya. Oh juga. Ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Nah itu, ta'muruni. Nah ini semua contoh-contoh dari al-maddul lazim al-mutsaqqal kilmi. Yang kedua dari mad lazim al-maddul lazim al-mukhaffaf kilmi. Tadi mutsaqqal, sedang sekarang mukhaffaf. Mukhaffaf, mim kha fa fa. Al-maddul lazim al-mukhaffaf kilmi. Ringan. Kalau tadi mutsaqqal berat, ini ringan. Al-mukhaffaf kilmi, apa dia? Jikalau ada huruf mad, apa tadi yang pertama apa? Bertemunya huruf mad. Kalau mutsaqqal kilmi tadi apa? Setelah huruf mad ada huruf mudha'af. Kalau mukhaffaf kilmi, setelah huruf mad tidak ada huruf mudha'af. Huruf biasa aja. Paham? Hurufnya tidak mudha'af. Tidak ada yang huruf double. Apa contohnya mukhaffaf kilmi dalam Al-Quran? Contohnya al-ana. Itu contohnya. Apa ayatnya? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Gitu. Al-ana. Dalam al-nya itu al-ana. Itu contoh dari al-maddul lazim mukhaffaf kilmi. Yang ketiga, al-maddul lazim al-mutsaqqal harfi. Al-maddul lazim al-mutsaqqal harfi. Al-maddul lazim al-mutsaqqal harfi. Al-mutsaqqal dikatakan al-mutsaqqal sama.
Karena setelah harful mad ada apa? Ada huruf mudhaafnya. Ada huruf mudhaaf. Ada huruf yang sama, ya. Atau huruf yang mempunyai idgham, itu. Nah, huruf yang sama, huruf mudhaaf atau huruf yang mempunyai idgham, gunnah, afwan, gunnah. Idgham bi gunnah. Dikatakan mustaqal, itu dikatakan mustaqal. Harfi dikatakan harfi karena dia dalam satu huruf. Bukan dalam satu kalimat, bukan dalam satu kata, cuma dalam satu huruf. Dalam huruf. Contohnya seperti apa? Seperti alif lam mim, lam mim. Mana mutsaqqalnya? Setelah lam, la, ada mim. Kalau ada papa tulis bagus. Jadi kalau kita alif lam mim, itu kan cuma ditulis huruf kan? Alif, lam sama mim. Kalau dieja bagaimana? Lam ada mimnya enggak? Ada enggak kalau dieja? Ada. Nah, dalam tulisan tidak ada. Jadi dia dieja. Kenapa lam bisa jadi panjang? Karena ejaannya lam, setelah lam ada mim. Lam, mim. Maka mimnya lam ketemu dengan mim setelah lam. Nah, itu mudhaaf namanya. Makanya lamnya jadi panjang. Walaupun tidak ada mim situ dalam tulisan, tapi dalam ejaan ada. Makanya bacanya alif lam mim. Paham tuh? Nah, itu namanya mutsaqqal. Nah, orang bilang, mana mimnya? Cuma satu mimnya di situ. Setelah lam tidak ada mim. Cuma satu kan? Karena dia bacaannya ejaan semua, bukan mengikuti tulisannya. Kalau tulisannya tidak ada memang cuma alif lam, alif la, alama itu. Tapi jangan dibaca alama. Salah. Dibaca ejaannya dia. Karena ini namanya fawatihus suwar. Itu. Juga seperti alif lam mim shad. Itu. Alif lam mim ra. Tamam. Ta sin mim. Tapi kalau di Al-Quran sudah mudah itu. Kita bisa bedakan yang mana dia mutsaqqal harfi, yang mana mukhaffaf harfi. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Kalau di Al-Quran itu sudah banyak tanda. Ada tandanya. Ada tanda bendera. Nah, kalau ada yang tanda bendera, berarti itu dia mutsaqqal harfi. Jadi dibaca panjang. Paham? Kalau yang saya pernah belajar dulu, mutsaqqal harfi itu bisa disingkat dalam nakoso asalukum. Kalau bingung huruf-hurufnya, nah itu. Kalau mau tahu huruf-hurufnya fawatihus suwar yang maddul lazim mutsaqqal harfi, itu dari situ dia. Nakoso asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu semua yang mutsaqqal. Artinya yang panjang ya. Yang mutsaqqal artinya yang ditekan bacaannya, panjang. Yang sampai berapa harokat itu? Nakoso, nun. Kita mulai dari nun. Apa contohnya nun? Nun. Harus dibaca panjang. Paling setidaknya sit harokat ya. Arba au sit harokat. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu nun. Kemudian qaf. Qaf. Nah, panjang juga.
Wal Qur'anil Majid. Apa lagi? Shad, ya. Iya, shad. Panjang juga shad. Alif lam mim shad. Jangan ku baca alif lam mim shad. Panjang kan? Shad. Kaf ha ya ain shad. Sudah. Naqasa ain. Ain sin qaf. Panjang semua itu. Itu mustaqal harfi semua itu. Ain sin, apa sin? Hah? Yasin. Ya-nya tidak panjang. Ya mukhaffaf. Yasin, sin yang panjang. Wal Qur'anil Hakim. Tasim mim. Lam, asalukum. Lam, apa lam contohnya? Alif lam mim. Alif lam ra. Lam kaf, apa kaf? Kaf ha ya ain shad. Itu kaf. Panjang. Muzakkal. Mim hamim. Apa lagi? Alif lam mim. Itu semua contoh-contoh dari apa? Maddul lazim mutsaqqal harfi. Kalau maddu yang keempat maddul lazim mukhaffaf harfi. Selain naqasa asalukum itu namanya apa? Mukhaffaf harfi. Ringan. Tidak panjang seperti mutsaqqal harfi. Contohnya seperti apa? Alif lam ra. Alif lam ra. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi setelah lamnya tidak ada huruf yang mudha'af. Makanya tidak lama dia. Seperti alif lam ra. Mimnya tidak lama. Karena setelah mim ra. Kayak alif lam mim shad. Mim dengan shadnya tidak digabung. Itu namanya mukhaffaf harfi. Tamam. Itu empat macam itu adalah macam-macamnya al-madul lazim. Tamam. Menurut semua qurra dia dibaca 4 alif. Al-madul lazim dibaca 4 alif. Itu sebagai catatan ya. Catatan pertama itu, madul lazim itu dibaca panjang 4 alif menurut semua qurra. Tiada yang perbedaan. Sepakat. Kemudian yang kedua tambih yang kedua itu madul lazim merupakan mad yang paling kuat hukumnya di antara mad yang lain. Jadi mad apa kalau ditanya mad apa yang paling kuat hukumnya? Yaitu madul lazim. Jadi kala dia mad tabi'i, kala mad jaiz munfasil, kala
mad wajib muttasil kalah. Karena mereka cuma sampai 6 harokat atau 3 alif. Kalau ini sampai 4 alif atau samania harokat, 8 harokat. Tamam. Itu kita sudah selesai dalam al-maddul lazim. Sekarang yang keberapa ini? Al-maddul arid. Yang keberapa itu? Kelima. Yang kelima kita masuk kepada al-maddul arid. Pakai ain ya, ain alif ra dha. Arid. Apa pengertiannya al-maddul arid? Apabila ada huruf mad, sudah, dan sesudah mad, dan sesudahnya ada sukunul arid, ada sukun arid. Ada sukun arid. Maka hukum bacaannya disebut al-maddul arid. Tamam? Maka hukum bacaannya disebut al-maddul arid. Di bawahnya pengertian sukunul arid. Apa sukunul arid itu? Sukunul arid adalah sukun yang ada pada keadaan waqaf dan hilang pada keadaan wasal, bersambung. Sukun arid adalah sukun yang ada pada keadaan waqaf dan hilang pada keadaan wasal. Jadi dia adanya sukunnya, dia jadi sukun kalau di waqaf, kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau dilanjutkan bacaannya, dia hidup kembali. Ada harokatnya. Tamam. Kayak kau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mimnya itu sukun atau berharokat? Harokat. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi. Cuma kenapa dibaca sukun? Karena kita berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu. Tapi kalau disambung hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ada. Itu sukun arid. Sukun yang ada hanya karena diberhentikan. Kalau disambung ada sukunnya. Tidak ada sukunnya, ada harokatnya. Hukumnya apa? Hukum madnya ini apa? Jaiz. Hukumnya jaiz. Maksudnya apa? Bisa dipanjangkan, bisa cuma 2 harokat, bisa 1 alif sampai 2 alif, atau 2 harokat sampai 4 harokat. Nah, ini ada tambahan, ya. Bagus.
Kan saya bilang tadi, apa hukumnya? Hukumnya bacaannya jaiz. Nah, di sini ada penjelasan tentang jaiz itu apa. Martabat apa? Martabatul jaiz itu, martabatul jaiz, martabatnya jaiz boleh, ya. Dalam maddul arid, martabatul jaiz dalam maddul arid disukun. Martabatul jaiz dalam maddul arid tergantung huruf terakhir. Tergantung apa? Huruf terakhir. Sudah? Martabatul jaiz tergantung pada huruf. Martabatul jaiz pada sukun arid atau pada maddul arid tergantung huruf akhir. Di bawahnya jika huruf akhir, di bawahnya jika huruf akhir berharokat fathah, berharokat fathah, maka boleh dibaca 3 wajah. Maka boleh dibaca 3 wajah. Maka boleh dibaca 3 wajah. Apa saja 3 wajah itu? Titik 2, 3 wajah, titik 2. Panjang, pendek, panjang, sedang, pendek. Itu. Panjang, sedang, pendek. Kalau huruf akhirnya apa? Berharokat fathah. Contoh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang, sedang, pendek. Panjang berarti 6 harokat, 6. Sedang berarti 4 harokat. Pendek berarti 2 harokat. Itu. Kalau harokat akhirnya fathah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 3 wajah. Kalau harokat akhirnya fathah. Di bawahnya, jika huruf akhirnya berharokat kasroh, sudah? Jika huruf akhir berharokat kasroh, maka boleh dibaca 4 wajah. Nah, ini sudah masuk qiraat ya, masuk. Cuma tidak apa kita bahas biar penambahan ilmu. 4 wajah. Kalau harokat akhirnya kasroh. Apa saja itu? Panjang, sedang, pendek, sama raum. Bacaan raum. Apa itu raum? Ar-raum
Ar-rom, apa pengertian ar-rom itu? Ar-rom talabul harakati bi sautin khafiyyin. Talabul harakati bi sautin khafi. Membaca harokat dengan suara rendah dari sebuah huruf. Membaca harokat dengan suara rendah dari sebuah huruf. Di sini dia jelaskan rom dibaca dalam keadaan kasroh dan dhammah bila diwakafkan. Artinya ketika diwakafkan dia dibaca antara dhammah dan kasroh. Nanti saya tunjukkan. Dia harus praktek. Ini ada tatbiknya. Dengan fathah rom tidak bisa dengan fathah rom tidak bisa dibaca. Kalau akhirnya fathah tidak bisa. Dia harus akhirnya kasroh. Kenapa? Dikarenakan fathah merupakan harokat yang paling ringan dan suara fathah tidak bisa dibagi. Nah, itu. Sementara kasroh dan dhammah dapat diucapkan 1/3 atau 2/3. Makanya bisa ada romnya dia. Rom hanya dapat dibaca dengan qasar dikarenakan sudah diberikan harokat sehingga mirip dengan maddut tabi'i. Bagaimana contohnya? Contohnya, jadi ada 4 tadi. Jikalau harokat akhirnya kasroh, dia ada berapa bacaan? 4. Ada tul, panjang, ada tawassut, sedang, ada al-qasr, pendek, sama ar-rom. Ini sudah kan? Contohnya, Maliki yaumiddin. Itu yang panjang. Maliki yaumiddin. Sedang. Maliki yaumiddin. Pendek. Kromnya bagaimana? Maliki yaumiddin. Dapat dengar i-nya sedikit. Tapi dia kentara. Maliki yaumiddin. Dengar. Sedikit sekali. Tidak sempurna. Bukan Maliki yaumiddin. Itu sempurna. Maliki yaumiddin. Faham? Bacanya setengah. Tolabul harokati bisautin khafi. Membaca sebuah harokat dengan rendah. Artinya 1/3 saja. Jangan full. Maliki yaumiddin. Setengah itu. Kalau fullnya bagaimana? Maliki yaumiddin. Nah, itu full. Bukan ini salah. Tamam. Maliki yaumiddin. Tamam. Dan ini hanya berlaku pada akhirnya kasroh. Tamam. Terus yang di bawahnya lagi, kemudian jika huruf akhir berharokat dhammah, tadi huruf akhirnya sudah, yang fathah sudah. Ada berapa wajah kalau fathah? Ada 3, panjang, sedang, pendek. Kalau akhirnya kasroh ada berapa wajah? 4, panjang, sedang, pendek, rom. Rom itu baca itu. Apa tadi pengertian rom? Tolabul harakati bisautin khafi. Membaca sebuah harokat dengan suara rendah dari sebuah huruf. Jika huruf akhir berharokat dhammah, maka boleh dibaca 7 wajah. Wow, banyak. Kalau harokatnya dhammah. Apa saja 7 itu? Pertama tul, panjang.
Kedua sedang. Sudah? Ketiga pendek. Keempat panjang dengan ismam. Panjang dengan ismam. Sedang dengan ismam. Kelima sedang dengan ismam. Keenam pendek dengan ismam. Yang ketujuh raum. Jadi raum itu cuma ada dua. Di kasroh sama di dhammah. Di fathah tidak ada. Karena kita tahu tadi alasannya kenapa? Karena fathah itu sudah ringan. Jadi kalau di raum dia hilang sudah. Sekarang tadi sudah raum sudah tahu artinya kan? Sekarang apa pengertian dari ismam? Al-ismamu indhimamu syafatain ba'da sukun. Indhimamu nun hamzah nun mim ba mim alif mim indhimamu syafataini ba'da sukuni. Apa artinya? Kalau setengah mati bahasa Arabnya artinya ismam adalah menutup bibir dan memajukannya. Sudah? Ada 3 dia. Praktek ismam. Menutup bibir dan memajukannya sambil menunjukkan dhammah setelah membaca sukun. Saya ulang ya. Ismam adalah menutup bibir dan memajukannya, ditutup, dimajukan. Sambil menunjukkan dhammah setelah membaca sukun. Contoh di dalam surat la ta'manna. Bagaimana ismam itu dibaca ismam? Bagaimana ismamnya? La ta'manna. Tidak ada suaranya u-nya, cuma bibir saja tertutup dan termajukan. Tidak ada suaranya. Paham? La ta'manna. La ta'manna ala Yusufa. Menutup bibir dan memajukannya sambil apa? Menunjukkan dhammah. Atau kalau di selain itu di huruf apa di akhir-akhir ayat yang ada dhammahnya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sama-sama. 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi langsung jangan ta'in, jangan langsung begitu. Harus sukun dulu. Harus jelas dulu sukunnya baru ismam. Tamam, jangan salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung ismam namanya itu salah. Hilang sukunnya. Sukun dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah sukun dibaca, setelah sukun selesai, baru ada ismam. Tamam? Terakhir di sini dijelaskan perbedaan antara raum dengan ismam. Apa perbedaannya? Jadi yang kita masih susah membedakan ismam dengan raum itu apa? Karena kata-katanya hampir ini. Yang pertama, perbedaan pertama, orang buta dapat mendengarkan raum, namun tidak dapat melihat ismam. Karena raum ada suara. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Dapat dengar suaranya ni sedikit, walaupun cuma sedikit. Maliki yaumiddin. Jadi biar kau ingat mana rom, mana ismam. Orang buta bisa lihat rom, bisa dengar rom, tidak bisa melihat karena dia buta. Ya kan? Dia lihat bagaimana ismam? Nasta'in. Bisa dilihat? Tidak ada dilihat. Tabalik dengan orang tuli. Kalau orang tuli bisa melihat ismam, tidak bisa mendengar rom. Karena rom ada suaranya, sedangkan ismam ada gerakannya, tidak ada suara. Itu yang pertama. Yang kedua, rom selalu terjadi pada akhir kata. Rom selalu terjadi pada akhir kalimat. Itu rom. Karena dia cuma di wakof. Sedangkan ismam dapat terjadi di awal, di tengah, ataupun di akhir kata. Itu ismam. Yang ketiga, sudah. Yang kedua tadi apa? Rom selalu berada pada akhir kata, sementara ismam bisa di awal, tengah, dan akhir. Yang ketiga, rom hanya terjadi bila huruf tersebut sukun. Disukun. Rom hanya terjadi bila huruf tersebut disukun. Sedangkan ismam dapat dilakukan pada huruf yang sukun ataupun berharokat. Jadi rom hanya terjadi apabila huruf itu sukun. Kalau ismam bisa terjadi mau dia sukun ataupun berharokat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu sul mamlun sallallahu alaihi wasallam. Mana masyaguna fakharan ulufin wa afiya ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.